Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Bertemu lagi dengan Pak Guru Bapak Catur Joli Mubarak. Masih pada pembelajaran tematik kelas 6. Kita masuk pada tema yang ketiga, subtema yang kedua. Ya. Tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemu dan manfaatnya. Kita masuk pada pembelajaran 2 dan 3. Ya anak-anak, kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Apa saja materi yang akan kita pelajari? Yang pertama ada mata pelajaran PKN mengenai kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada SPDP mengenai interval nada Maryam Tomong. Setelah kalian mempelajari kedua materi ini, tujuan apa yang akan kalian capai? Yang pertama, mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan interval nada yang tepat. Ayo membaca. Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Ini pertama kali penemuan jam. Kemudian berkembang sampai tahun 1656. Ini terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Sampai tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Kita lihat yang pertama dulu. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Pengukur waktu dalam kehidupan manusia dapat menentukan waktu melakukan aktivitas dan menjadikan pribadi yang disiplin waktu. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Setelah di subtema 1 anak-anak mempelajari mengenai hak dalam kehidupan sehari-hari, kita masuk kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya dan siapa saja yang akan kita rugikan? Beberapa contoh kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama, di rumah. Kita lihat. 1. Menjaga kebersihan rumah. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. 3. Menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga. Yang keempat, mengerjakan PR. Tentunya, selain 4 kewajiban di rumah, masih banyak kewajiban-kewajiban lain yang tidak Pak Guru tuliskan di sini. Yang kedua, di sekolah. Kita lihat apa saja. Menaati peraturan sekolah. 2. Patuh terhadap Bapak Ibu guru. 3. Menghormati antar sesama anggota sekolah. 4. Menjaga fasilitas sekolah. 5. Menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Di masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. 2. Menaati peraturan lingkungan masyarakat. 3. Menghormati dan menghargai anggota masyarakat. 4. Saling membantu dan bergotong royong. Nah, setelah kalian mengetahui contoh-contoh kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kewajiban?
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini selain kalian harus melakukannya, juga kalian lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Interval nada Maryam Tomong dari Tapanuli, Sumatera Utara. Tentunya ini sudah tidak asing bagi kalian karena di subtema 1 kalian sudah mempelajarinya dan bahkan sudah menyanyikannya. Tapi tahukah kalian apa makna di balik lagu Maryam Tomong? Kita lihat. Makna lagu Maryam Tomong adalah tentang perjuangan seorang putra dan putri Batak dalam mengusir penjajah dari tanah air mereka dengan menggunakan senjata berupa meriam bambu layaknya senapan mesin. Mungkin yang dimaksud meriam bambu itu seperti meriam yang terbuat dari bambu, ya, dan ini biasanya dimainkan ketika musim Ramadan. Nah, ini merupakan makna dari lagu Maryam Tomong. Ya, anak-anak sekarang sudah paham dan juga sudah bisa untuk menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan interval nada yang tepat. Kita lanjutkan. Pembelajaran yang ketiga. Apa materi yang kita pelajari pada pembelajaran yang ketiga? Yang pertama, bahasa Indonesia, ini mengenai teks eksplanasi ilmiah. Di pembelajaran yang pertama, manfaat penemuan televisi. Di pembelajaran yang kedua, manfaat penemuan lampu lalu lintas. Yang ketiga, rangkaian listrik paralel. Lanjutan dari pembelajaran yang pertama. Apa tujuan yang akan kalian capai? Siswa mampu menyebutkan dan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan lampu lalu lintas dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menguji dan menyajikan model rangkaian listrik paralel dengan tepat. Bacalah teks berikut. Si paralel penyelamat jalan. Anak-anak bisa menyimak dan melihat di buku tematik. Gerrit August Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Lampu merah, hijau, dan kuning. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, di dalam teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Karena ini merupakan teks eksplanasi ilmiah, berarti terdiri dari topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Apa topik masalahnya? Apa deret penjelasnya, apa kesimpulannya, nanti anak-anak bisa mengerjakan pada latihan soal yang Pak Guru berikan. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu, aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Karena sekarang dalam masa pandemi corona, anak-anak cukup melihat saja proses dari pembuatan lampu lalu lintas dan alat bahan yang digunakannya. Peraga rangkaian listrik paralel. Nah, ini anak-anak, ini merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana, ya. Ini ada
ada bohlam, ada kabel, ada saklar, ada baterai, ada lempengan. Ada lagi box sepatu atau tidak harus box sepatu, sendal juga bisa, yang penting berbentuk kotak. Kemudian ada kantong plastik berwarna merah, kuning, hijau. Nah, ini bahan-bahannya ya. Nah, ini alatnya, ada gunting kecil dan isolasi plastik. Langkah kerja: siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Buat sekat pembatas antara setiap lubang. Karena ada 3 lubang, berarti sekatnya ada 2. Tutup lubang menggunakan kertas berwarna merah, kuning, dan hijau. Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik. Lampu telah menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Nah, itu anak-anak merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel yang diaplikasikan dalam lampu lalu lintas. Tentunya masih banyak contoh-contoh rangkaian paralel apa saja. Ya. Yang pertama tadi lampu lalu lintas, yang kedua lampu di rumah-rumah, ini menggunakan rangkaian listrik paralel. Yang ketiga lampu penerangan jalan, ini juga menggunakan rangkaian listrik paralel, dan lain sebagainya. Ya anak-anak, ini merupakan salah satu contoh penerapan rangkaian listrik paralel pada proses pembuatan lampu lalu lintas sederhana. Ini nanti kalian amati sampai selesai bagaimana proses pembuatannya. Ternyata cukup mudah dalam membuat lampu lalu lintas. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti kalian bisa membuat sendiri di rumah, baik dengan orang tua, dengan teman maupun dengan kerabat terdekat. Ya, itu anak-anak yang bisa Pak Guru berikan pada pembelajaran 2 dan 3 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.